Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk materi pertama yaitu tentang ragam hias pada kain batik dan motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, silahkan kalian dibuka buku paketnya halaman 153 ya. Di sana ada penjelasan mengenai ragam hias pada kain batik. Nah, ragam hias pada kain batik itu beragam sekali ya. Indonesia itu termasuk merupakan penghasil perajin batik terbesar di dunia. Nah, motif hias termasuk juga dalam gambar dekoratif. Nah, motif hias pada kain batik umumnya bisa berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Dalam membuat motif hias digunakan juga pola ragam hias. Nah, silahkan kalian buka halaman 154. Itu ada sketsa sebelum menggunakan atau mewarnai pola dalam sebuah batik atau ragam hias. Oke, di sini ada contoh anak-anak, contoh batik kaung dan batik tulis lasem. Ya, batik kaung itu adalah motif tua yang berasal dari tanah Jawa yang berbentuk seperti kolang-kaling, disusun pada 4 sudut persegi. Kemudian, motif batik tulis lasem itu biasanya naga, bunga teratai, digabung dengan motif lokal. Yang paling khas itu warna merahnya. Di sini disebut getik petik atau darah ayam. Merahnya khas karena bahan baku mineralnya hanya ada di Lasem atau nama daerah ya. Nah, di sana lihat ada 2 contoh ya. Ada batik kaung dan batik tulis Lasem. Makanya Indonesia itu termasuk penghasil batik dan pengrajin batik terbesar di dunia. Ya, anak-anak khususnya ada di Pulau Jawa. Lanjut, materi kedua yaitu hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Sebelum kita materinya ke lebih jauh lagi, kita mengenal dulu apa itu hak dan kewajiban. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Itu perbedaan dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya ya. Bisa dipahami anak-anak, itu pengertian dari hak dan kewajiban. Kemudian, nah sebagai contoh, hak anggota keluarga di rumah. Hak anggota keluarga di rumah. Misalkan kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang, haknya dari siapa? Dari orang tua. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rasa aman. Dan masih banyak lagi yang bisa contohkan ya dalam hak anggota keluarga di rumah. Di sini dirangkum menjadi 3 ya. Hak anggota keluarga di rumah. Kemudian kewajibannya anggota keluarga di rumah. Apa saja kewajibannya? Misalkan Bapak kasih contoh 3. Merangkum 3 contoh seperti hidup rukun di dalam keluarga, kemudian menghormati orang tua kita sebagai anak, kemudian membantu orang tua kita sebagai anak. Jadi itu Bapak merangkum 3 contoh dalam kewajiban anggota keluarga di rumah. Nah, itu kewajiban kita yang harus kita lakukan ya. Hidup rukun, menghormati orang tua, membantu orang tua. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban itu ingat saling berkaitan antara satu sama lain. Ya, paham anak-anak? Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Silakan buka halaman 165. Dan soal ceritanya kalian buka halaman 166. Di sana ada soal cerita contoh. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm.
Berapa sentimeter panjang kayu hasil sambungan tersebut? Jumlahnya jadi berapa? Hasil sambungan tersebut berarti tadi 8 cm panjangnya dan 7 cm. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, di sana ada angka 0 sampai angka 18. Nah, tadi panjangnya itu masing-masing 8 cm ya. 8 cm penjumlahan ya ditambah dengan 7 cm. Nah, di sini kita maju 8 angka dari angka 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Stop. Kemudian maju lagi 7 angka, dimulai dari angka 8. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti di sini 8 ditambah 7. Berapa ini anak-anak? Yaitu 15. Jadi total keseluruhan hasil sambungan kayu yang kepunyaan Dedi adalah 15 cm. Begitu anak-anak untuk materi menyelesaikan masalah penjumlahan dalam soal cerita menggunakan garis bilangan. Nah, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan ya, jangan lupa ya. Terima kasih untuk materi ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.